Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Widyaningsih. Pekerjaan sebagai perangkat desa di Desa Tengaran, sebagai kasih keuangan dan PLT Kadus di Randusari. Masuk di pemerintahan di Desa Tengaran itu, saya masuk pada bulan Desember 2008 sebagai kasih keuangan, dan ini di bulan September 2023 karena adanya kekosongan Kadus di Randusari, saya mendapatkan tugas tambahan itu sebagai kepala dusun di dusun Randusari per September 2023. Motivasi saya itu sebagai perangkat desa, yang pertama itu ingin mendapatkan pekerjaan, yang kedua bagaimana saya bisa bermanfaat bagi warga desa di tempat tinggal saya berada, bisa mengabdi kepada masyarakat, dan yang terlebih lagi bisa bekerja yang lebih dekat dengan rumah, sehingga bisa membagi waktu antara menjadi kepala dusun dan menjadi ibu rumah tangga. Tantangannya sebagai pemimpin perempuan atau wanita yang ada di Desa Tengaran itu, karena sistem kebudayaan kita yang masih tradisional dan norma sosial yang ada itu, kebanyakan seorang pemimpin itu kan harus laki-laki. Jadinya memang tantangannya seperti itu, dan mungkin dalam pengambilan keputusan itu masih didominasi oleh laki-laki. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat dan saya sebagai Pak Dusun ya. Untuk penerapan sila yang pertama itu yang berkaitan dengan ketuhanan Yang Maha Esa, itu kita harus saling toleransi ya dalam beribadah, menghargai orang lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk sila yang kedua dapat kita terapkan dalam kegiatan gotong royong, bahu-membahu, kerja bakti yang ada di masyarakat kita, dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai keluarga. Untuk sila yang ketiga, karena keanekaragaman masyarakat yang ada di Desa Tengaran ini, baik dari suku bangsa, agama, budaya, pendidikan dan sebagainya, kita harus bisa menanamkan sikap persatuan ya, menanamkan nilai-nilai persatuan untuk kerukunan masyarakat yang ada di Desa Tengaran. Terus untuk penerapan sila yang keempat, budaya masyarakat kita yang masih kental dengan adanya toleransi, saling menghargai, bisa bicara secara terbuka. Itu kalau ada sesuatu, mereka lebih mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga tidak akan ada pertengkaran ataupun pertikaian. Terus untuk yang sila kelima, dapat kita terapkan dengan menanamkan rasa keadilan baik kepada masyarakat ataupun anggota keluarga, dengan tidak membeda-bedakan atau mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Untuk menyeimbangkan peran sebagai ibu rumah tangga ataupun kepala dusun, pada dasarnya itu harus, kunci utamanya kita harus bisa membagi waktu di mana kita bisa berperan menjadi ibu rumah tangga dan kapan kita harus berperan sebagai kepala dusun. Intinya waktu harus kita manfaatkan dengan baik gitu.
perempuan yang bisa memimpin suatu instansi itu bagi saya sangat mengapresiasi pada perempuan yang berhasil memimpin sebuah instansi, karena pada dasarnya perempuan sebagai pemimpin memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan tidak lagi memandang sebagai sosok yang lemah lembut, akan tetapi memiliki fondasi yang penting dalam kehidupan berkeluarga, berorganisasi maupun di lingkungan masyarakat. Untuk perempuan-perempuan yang bekerja, saya juga sangat mengapresiasi juga, karena perempuan yang mau bekerja itu bisa membantu suaminya untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi asal tidak boleh meninggalkan perannya sebagai istri ataupun seorang ibu. Tantangannya itu masih berupa gender gitu, seperti yang tadi. Itu berarti kita harus berani, kita harus bisa membawa diri untuk menjadi pemimpin di masyarakat. Dan kalau perempuan itu kan banyak, itu keterbatasan waktu, jadi kita juga harus bisa membagi waktu untuk menjadi pemimpin sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Harapannya saya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai kepala dusun, saya berharap bisa menyelenggarakan pemerintahan yang dengan baik atau yang disebut good government di wilayah dusun Sari. Masyarakatnya sejahtera, aman, tentram dan terlayani, tetapi tetap bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk keluarga. Harapan saya kepada perempuan-perempuan yang bisa muncul generasi-generasi pemimpin perempuan yang baru, karena perempuan memiliki karisma yang kuat, memiliki empati yang tinggi, bisa bertindak tanpa kekerasan, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi atau bernegosiasi, semangat untuk bekerja dalam tim, dan berani mengambil risiko. Motivasi untuk perempuan Indonesia, teruslah maju kaum perempuan, dan jangan takut untuk bermimpi.